Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, jumpa lagi kita di acara Benang Merah Bang Yos. Tamu saya kali ini ya, seorang wanita nih, pastinya cantik banget ya. Dia presenter, actingnya oke banget ya. Kalau lo lihat lagi diem, pasti kelihatannya anggun gitu ya, kalem. Tapi jangan main-main sama dia. Tapi kalau lo mau patah tulang ya nggak apa-apa, silakan aja kan. Dicoba aja. Karena apa? Dia adalah atlet Brazilian Jiu-Jitsu. Yuk langsung saja kita sapa Latanya Finlandia Filipin Putri. Bagus Bang, Udah, hafal. namanya sudah 5 kilo panjangnya Iya gitu. panjang banget. Vina, Ya. gini ya. Namamu kan nama rada aneh lah, pasti kamu blasteran udah pastilah ya. Iya. Coba ceritain sebenarnya keturunan apa lo? Iya, jadi ayah aku tuh Filipin Betawi, lahirnya di Davao. Filipin Betawi? Iya, lahirnya di Davao. Bunda aku itu Padang. Orang Padang Minang. Pariaman. Jadi aku bisa dibilang orang Padang karena kan ikut ibu. Oh gitu. Gitu. Orang Padang itu kalau merantau katanya dikasih petuah-petuah ya. Iya. Cie, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Betul. Itu paling Itu penting. fleksibelnya orang Padang selalu ada kecualinya, Betul, kecuali lupo. Nah gitu kan. Kecuali lupa. Kecuali lupo gitu. Duo. Ijan lupo. Nah, Jangan lupa. kamu jadi pancilo ya di negara Iya, orang. iya betul. Tahu pancilo? Pancilo, Pancilo itu pencuri. maling. Maling. Lah terus fleksibelnya apa? Kecuali terpaksa. Ayo lanjutin. Kecuali Ini, terpaksa ya. Benar-benar bagus. Oke, jadi ceritain lebih detail lagi. Kamu itu anak nomor berapa? Iya. Jadi Bang Yos, aku itu adalah anak tunggal. Loh, cuman satu kamu? Cuman satu. Jadi ayah Loh, kok- bundaku itu nggak punya anak lagi. Anak satu kok sulit diatur? Loh, Waduh, justru itu kamu serunya, itu Pak. manusia aneh kamu nih. Coba Justru lanjutin itu dong. serunya. Jadi memang aku itu anak tunggal, terus ayah bundaku itu dari dulu atau pas menikah, ayahku ngebawa bunda ke Jakarta. Ayahku kan imigrasi, jadi ayahku tuh pindah-pindah nomaden. Nah jadi kalau misalnya berpikir bundaku tuh, aduh kalau misalnya punya anak lagi ribet nih bawanya, karena kan setiap 3 tahun, 4 tahun tuh pindah Oh, harus gitu ya. gitu. Nah akhirnya keenakan kali ya, akunya juga nggak punya kakak sama adik juga, akhirnya keterusan sampai aku kuliah. Aku kuliah pindah di UI, di Depok UI, terus abis itu udah aku tinggal di sana, aku nggak nomaden lagi. Jadi dari UI kecil kamu tuh aku jurusan apa? pindah-pindah. UI? Aku FIA, Fakultas Ilmu Administrasi. Administrasi. Iya, Terus kamu administrasi negara. neruskan ke Cina. Nah, sebelum jadi gini. Apa bener? Iya betul. Jadi awalnya aku itu kan pindah-pindah nih, Pak. Nah, jadi Bang Yos ya. Jadi Bang Yos, aku tuh pindah awal TK itu aku di Bali. Jadi aku di Jakarta, abis itu pindah ke Bali, abis dari Bali aku pindah ke Kendari. Abis ke Malang dulu, abis dari Malang ke Kendari, abis dari Kendari aku ke Bogor. Lu ngapain pindah-pindah kayak gitu? Ayahku imigrasi. Oh gitu, imigrasi. Makanya anaknya satu aja karena ribet Pak pindah-pindah gitu. Awalnya gitu. Rencananya kalau misalnya ayah pindah di tempat yang udah agak lama dikit baru dia punya anak, tapi ternyata keterusan Pak. Aku sudah nyaman dengan seperti ini, bunda sama ayahku juga ya udahlah anaknya satu aja nggak ribet gitu. Terus cerita ke Cina tadi gimana? Nah, Kuliah apa sih? abis itu aku D3 Berapa di lama? Cina. Jadi aku ngambil beasiswa sebenarnya. Jadi aku ngambil beasiswa ke 2 tempat, ke Peita, Beijing Tashi, sama ke Huawei Xueyan yang ada di Xiamen Cimei. Dua-duanya aku dapat, aku ngajuin beasiswa. Ngambil apa itu? Ngambil jurnalis, diambil bahasa dan jurnalis. Udah Waktu keren itu. bahasamu dong. Ni hao ma? 我很好，谢谢。 Waduh, pelotang dulu. Ni ren si wo si mi si ma? 哦，你是雅加达前镇长。 Apa gitu? Lu tahu gue kan? Tahu Pak, Bapak itu mantan gubernur Jakarta begitu. Ya Jata Cien Sengcang. Tuh, jadi nadanya 33 Sengcang gubernur. Wah ini kalau ketemu si Sule baru seru ini ya. Udah Pak, udah Pak. Kalau ini Cina beneran, Sule Cina ngaburan. Gitu.
Nggak ada kamusnya. Gitu. Nah, jadi aku kecilnya aku sekolah terus. Jadi aku sekolah akademis aku dalemin terus sampai aku bosan. Jadi aku D3 di sana, abis itu aku pulang, aku lanjut S1 UI, Administrasi Negara karena aku tidak berpikiran menjadi seorang presenter gitu. Nggak kepikiran. Aku dulu tuh pengennya tuh jadi deplu, jadi apa ya, jadi orang-orang normal lah. Iya, tapi akhirnya kan presenter beneran tahun 2014 ya. Nah, abis itu aku casting. Jadi aku tuh tomboy banget Pak dulu. Ya sudah tahu aku. Tapi bener-bener yang kayak rambutnya pendek, bondol gitu Pak. Yang Terus mulai apa kamu kok suka? kayak cowok deh, terus Nggak sampai terinspirasi dari mana kamu suka? nggak ada, aku Olahraga panas yang aja, gitu. berbahaya yang ini. Karena aku orangnya bosenan Pak. Jadi kalau misalnya aku sesuatu hal yang monoton tuh aku ngantuk. Jadi aku tuh suka adrenalin. Jadi aku tuh nyari adrenalin. Jadi kalau misalnya aku olahraga, aku nyari yang seru, yang mikir gitu. Jadi ya. aku nggak suka tuh yang kayak monoton, kayak lari kan lari terus. Kayak gitu. Jadi aku maunya tuh yang seru. Kayak misalnya dulu sebelum aku masuk jiu-jitsu tuh aku ikut Muay Thai. Kan seru tuh Muay Thai kayak gitu kan, pukul-pukulan gitu. Sampai Nggak ada pikiran kamu nanti luka apa gitu? enggak. Blackout sih waktu itu, cuman biasa aja kan aku tanding. Ya oke, Nah terus? terus ayah aku marahin aku waktu itu. Kamu Muay Thai, kamu boxing, dipukul-pukul kepala Oh selama kamu. ini nggak izin? Nggak izin, nggak ada yang Oh tahu. gitu, oke. Kan udah lulus, karena kan dulu waktu pas belum lulus Pak, ayahku selalu ngomong gini, udah kamu sekolah aja dulu yang bener, oke, gitu kan. Jadi aku selesaikan dulu aku sekolahku semuanya, aku udah lulus nyaris cum laude, udah kurang apa lagi ya, semuanya sudah kulakukan. Sekarang waktunya aku dong, aku bilang kayak gitu. Jadi aku motoran aku nggak tahu, aku beli motor, jadi aku gaji pertamaku, Bang Yos, aku beliin motor trail. Gaji pertamaku waktu itu aku jadi presenter Euro 2016. Aku ikut casting bla bla bla, terus akhirnya aku dulu suka bola kan. Akhirnya aku ikut casting si bola, akhirnya aku masuk jadi presenternya buat Euro 2016. Masuklah aku Euro 2016. Kan ada gajinya tuh Pak. Bang. Ya pastilah gaji. Masa gratisan? Gajinya itu aku simpen anu terus tabung lah terus beli motor. Aku tabung buat beli motor trail. Nah akhirnya aku naik tuh terabas, aku bawa parang terus aku ini belah-belah hutan. Beneran? Di mana itu? Nah terus gimana cara belah hutan kalau nggak pakai parang? Iya kan masa pakai pisau? Ya nggak mungkin dong gitu. Jadi aku bawa parang tuh, jadi aku ngebelah hutan di Indonesia. Bosen, abis itu aku jalan-jalan lagi, aku touring. Udah touring hampir seluruh Indonesia, bosen. Akhirnya aku masuk Brazilian Jiu-Jitsu gitu. Karena waktu itu ayah aku bilang kayak gini, kamu jangan pukul-pukulan deh gitu. Jadi waktu pas motoran juga aku dilarang. Ngapain lo segala macam? Ya udah kamu pilih motor apa mobil? Kata dia gitu. Motor. Aku bilang gitu. Ya udah mobil ayah tarik ya. Ya udah tarik aja, biar aja Vina pulang dari tempat syuting pakai tank top sama celana pendek doang bawa motor. Kepikiran lah tuh semalaman kan. Tiba-tiba udah ada ya kunci mobil di depan kamar tuh. Oh berarti dibolehin nih, ya udah bawa gitu kan. Berarti punya dua-duanya akhirnya. Ya dua-duanya dong. Ya, tas dulu dong Bang. Iya, pinter. Ya kan anak satu-satunya. Ya kan nggak ada Tapi lagi kalau anaknya. papamu itu aku nggak bisa kamu gitu kan. Jangan dong, Bang. Nah, terus. Nah, abis itu, nah itu drama pertama tuh adalah motor. Ribut tuh aku 2 bulan hampir enggak sapa-sapaan sama ayahku. Gara-gara itu ya? Gara-gara itu, udah. Abis itu aku berusaha meyakinkan kalau aku tuh bisa jaga diri, ya kan? Belum kecelakaan nih. Kan. Abis itu aku touring lah naik motor itu. Touring sampai ada satu kejadian aku motornya mogok. Motorku dibawa pakai tali rafianya masuk ke dalam jeruji. Pas di mana itu, di Jakarta apa di luar Di Jakarta? Kintamani pas mau pulang. Jadi kejadiannya itu di Denpasar. Jadi kejadiannya tuh bukan pas touringnya, pas mau pulang. Pas aku mau taruh motor di bengkel. Jerujinya masuk ke jeruji. Si tali rafianya itu stopi motor aku, Bang Yos. Dar, boom. Aku nyium aspal, gigiku patah 5, iniku robek, dijahit, ini aku pembuluh darahku pecah. Hidung aku agak bengkak di sini. Dan itu nggak kapok kamu ya? Enggak. Harusnya masuk Kopassus kamu. Udah kan? Itu ayah aku nggak tahu. Ayah aku nggak tahu. Jadi aku pulang, aku pakai concealer Pak. Jadi pakai make up gitu. Bang Yos, gimana caranya? Lama-lama ketahuan dong. Enggak. Itu gini, ayah aku kan lagi di Lombok waktu itu. Jadi emang jarang pulang. Bunda aku kan Dharma Wanita di situ. Jadi emang aku di rumah itu ya
ayah, iya, gimana ya? Oh ya ini kopi gitu, tapi mukanya begini gitu, nggak kelihatan kan? Dia kan gitu, iya Vina mau ini dulu ya, mau syuting gitu, jadi cepet gitu pergerakannya. Ini anak jadi agent intel gitu, dari Charlie's Angel gitu baru cocok. Udah kan, nah ini terus abis itu aku syuting, aku main downhill, pas downhill juga ini bahuku patah 2 begini, ribsku retak, otot otot pahaku robek 2 di sini, jadi bolong di sini Bang Yos. Itu juga ayahku nggak tahu. Itu aku dibawa ke Cimande waktu itu, sekarang yang megang aku udah meninggal, makasih banget itu dia yang benerin patahku tuh sampai belakang. Jadi belikatku sekarang tinggi sebelah. Udah begini aku udah nggak bisa. Nah abis itu ayah ribut kan, kamu ngapain sih gini-gini apa segala macam. Udahlah kamu nggak usah, kamu di rumah aja, kamu di ini segala macam. Udahlah, kamu nanti brain damage kalau kamu boxing, kamu main kayak gini terus. Oh ya udah, aku carilah kesibukan lain. Ya udah kalau gitu Vina nggak usah boxing ya, yang nggak pukul-pukul. Iya apa ya nggak pukul-pukul? Oh Brazilian Jiu-Jitsu. Karena kan cheating-cheatingan. Nggak ada pukul. Pitingan ya itu ya. Piting, nggak apa-apa dong. Kan iya, paling ya tangannya yang mengsong, leher yang gini kan nggak masalah. Yang penting kan nggak pukul. Kan itu pertanyaannya kan yang aku garis bawahi adalah pokoknya jangan dipukul. Loh bener dong nggak dipukul. Iya. Aman berarti kan. Nah ayah nggak tahu nih. Kalau bisa patah nggak tahu deh ya. Kan baru masuk udah lama. Ayah kan udah nggak ikut jiu-jitsu waktu itu, udah nggak ada. Oh ini Brazilian jiu-jitsu yang mana ya gitu kan. Roger Gracie itu dia nggak nonton. Ya sudah nggak ngeh lagi. Udah nggak ngeh gitu kan. Udah aku nggak ngomong aku ikut jiu-jitsu, aku ikut pertandingan, ayahku tuh nggak ngeh. Tahu setelah ajudannya. Pertandingan pertama gimana? Di Jakarta Open Internasional. Itu aku baru 6 bulan latihan. Kamu dapat apa? Emas. Latihan 6 bulan. Bener, itu seru banget Bang Yos. Aku yang kayak, aduh udah itu nih. Ada kelas-kelasnya juga Ada kelasnya. Jadi ada apa? rooster, ada lightweight, ada featherweight dan segala macamnya. Aku nomor 2 dari rooster. Jadi aku yang 53 kiloan. Itu anunya berat badan ya ukurannya? Iya berat badan, tapi memang kalau di jiu-jitsu itu berat badan itu harus di ekstra 2 kilo lebih ringan. Karena kita kan nimbangnya pakai gi, pakai baju jiu-jitsunya. Jadi celana, belt sama baju itu taruhlah 2 kilo. Jadi misalnya kalau aku berat aku 53, masuk kayak 53 kilo, itu aku harus 50 kilo beratnya. Untuk fit bajunya karena barengan sama bajunya itu nimbangnya gitu. Jadi aku benar-benar minum kalau misalnya aku lagi cutting weight nih ya Bang Yos ya. Aku bisa diet yang benar-benar diet banget dan olahraga lagi latihan. Kan aku pakai baju apa sih? Daleman yang panas tuh biar keringetan keluar airnya semua kan. Biar turunan berat. Dan aku minumnya tuh cuman 1 botol tutup air mineral. Jadi cuman buat ngeringin ini doang. Bener itu Bang Yos, di Vegas aku kayak gitu. Itu bener aku udah keliengan banget, udah mau pingsan, udah hampir pingsan, dibangunin lagi. Udah yuk masuk lagi, lari lagi gitu. Aku ngecamp di Vegas waktu itu. Besoknya bertanding? Oh ya, 8-10 hari aku di sana, besoknya aku tanding. Nah karena kan tanding di luar negeri sama tanding di Asia itu kan beda ya Bang Yos ya. Iya pastilah. Humidity-nya beda gitu kan. Kalau misalnya di sana kan dia lebih kering. Jadi kalau aku latihan nih Bang Yos, jadi apa namanya tuh udara yang masuk ke kerongkonganku tuh kering. Kalau di sini kan dingin ya, enak gitu. Jadinya nggak kering kan. Kalau di sana tuh susah. Udah gitu kan aku latihannya kan sama orang bule yang jauh lebih gede dari aku, tenaganya beda, yang makannya aja udah beda gitu kan. Jadi aku adaptasinya tuh susah banget gitu. Jadi bener-bener harus ekstra lah kalau misalnya terus mau hasilnya jadi apa world di sana? champion di situ. Waktu tanding apa? Dapat apa? Waktu itu aku menang 1 kali pertandingan di situ. Sisanya aku bener-bener wah setengah mati, muntah aku. Muntah karena kan aku 4 kali tanding. Jadi pertandingan ketiga aku muntah, aku udah nggak kuat lagi. Balik kan waktu itu matnya di sini matrasnya. Jauh Bang Yos itu toiletnya gitu. Jadi aku nggak masuk toilet, aku di depannya aja tuh dapet ada kayak tong sampah, aku di situ. Terus namaku udah dipanggil nih, Latania Vinanda. Untung namaku panjang Bang Yos. Jadi aku masih sempat muntah dulu, aku jalan dulu, aku dengerin nih Vinanda. Aku udah gitu. Terus teman-temanku bilang, untung nama lo panjang, kalau misalnya kalau udah didis. Panggil 3 kali. Oh iya kan nggak datang di tes ya? Iya, udah 3 kali di tes. Terus akhirnya masuk ke arena? Untung aku masih menang itu. Masuk arena langsung masuk arena dalam keadaan logo gini menang aku gitu. Itu juga kejadian di Malaysia kayak gitu juga. Tahu nggak menang kan? Iya. Wah menang.
Aduh, itu Udah kayak benar-benar gitu ya, jam terbang perjuangan numpang banget deh. berantem, berluka, jatuh segala macam. Perjuangan Lo banget. pengen nggak sih main misalnya di One Champion atau UFC itu? Pengen sih pengen, cuman ayah aku kan nggak ngebolehin. Oh iya, ya jangan Iya. ngomong dong. Pengen. Maunya sih gitu, ini aja taunya dari anak buahnya dia, Pak, maka ini Pak, kongres ya Pak, anaknya gini, hah? Tanding apa? Tanding apa? Gitu pas diliatin, oh ya terus untung aja lu menang gitu katanya. Ya Ini udah. aja ribet, kalau nggak wah ribet deh. Gila banget ya. Bayangin Pak, aku anak satu-satunya, ayah aku tuh udah capek banget sih sama aku sih, iya. Terus bilang kapan nikah? Kamu udah 33 loh, entar dulu mau jadi world champion dulu. Kalau misalnya aku nikah, nanti kalau punya anak gimana? Pasti aku ntar ngurusin anakku kan Bang Yos. Nah iyalah. Ya makanya nanti dulu aja, aku harus world champion dulu. Nanti undang lagi ya, kalau jadi world champion undang lagi ya. Iya. Nanti aku bawa medalinya. Vina ya ngomong-ngomong, kalau Jiu-Jitsu ya Brazilian termasuk itu kan bukan body contact ya, tetapi apa namanya? Triknya itu. Pitingan, ground fighting. Ground fighting. Ya, Tekuk menekuk lah gitu kan ya, ya. kuncian. Lu bisa nggak praktekkan? Bisa? Coba lu tekuk gue. Wah, kalau yang ini Gitu. aku yang takut Bang Yos. Siapa takut? Bang, aku takut. Ayo Bang Yos, ya Allah. Dika, itu aku ini videoin. Dika. Oh iya. Nah, ajudan Bang Yos aja, nggak apa-apa Gua deh. pengen ngerti nih. Tasnya lepas. Coba trik misalnya gini ya. Ya. Kamu diganggu cowok lah. Gitu kan. Ini Kopassus loh ini, Iya, hati-hati iya, loh. iya, iya. Gitu. Coba sini. Coba triknya gimana? Gua jurinya sini nih. Di sini ya, misal gini. Oke. Misalnya gimana? Misalnya mau biasanya kalau laki-laki itu pegang-megang. Meluk-meluk. Jadi, Coba Mas Dika peluk aku sih gitu. Dika, kesempatan nih. Dari sini, dari Gitu. sini Kalau misalnya langsung dibanting gitu. Ya kayak judo dong kayak gitu. kasih judo. Gimana judo? Kayak judo bisa, kayak jujutsu bisa. Kalau jujutsu kan bisa juga. Balik. Waduh, cekek. Mati lu. Ini kunci-kuncian semua itu? Oh gitu kan. Waduh. Videonya Bang Yos. Untung bukan aku untuk praktik tadi. Iya, jadi banyak kalau misalnya base-nya bagus, kalau mau dibanting hip throw kayak tadi nggak bisa, bisa ambil back-nya. Back-nya nggak bisa, ambil atasnya. Pokoknya banyak deh. Karena kan kalau misalnya kita tahu titiknya, lemahnya di mana, orang itu nggak semuanya bisa kuat semua, kecuali Iron Man. Kalau misalnya satu kuat di sini, pasti sebelah sananya lemah. Kayak gitu. Evina, ada ronde-rondenya nggak? Ada. Satu ronde itu berapa menit? Kalau blue belt aku itu 5 menit. 5 5 sampai 6 menit. menit ya. Wah, lama loh, world, 5 6. menit itu. Kalau world itu 6 menit. Itu sampai berapa ronde maksimal? Aku bisa main 4 kali sampai 6 kali. Tergantung Bukan satu kelasku. pertandingan gitu? Iya, satu pertandingan. Jadi satu pertandingan 6 menit ya Bang Yos. Aku menang nih. Aku masuk lagi. 6 menit lagi. Ya, diadu, aku anu. menang lagi. 6 menit lagi. Sampai Makanya final aku lah pertandingan gitu ya? ketiga tuh aku muntah. Saking aku udah gak kuat. Karena aku gak gila. pakai steroid. Karena aku natural. Enggak. Aku natural. Hobinya ya berantem-antem, olahraganya yang ekstrim. Enggak, aku membayanginya itu papamu aja ya sama mama lah gitu, cara ngawasinya gimana. Jadi Vina, aku teringat dengan anak saya yang nomor 2 namanya Reni. Sama sama lu. Gitu kan. Waduh. Udah nikah belum Bang? Pertama sih sepatu nikah ya? roda ya, sepatu roda itu kan kayak biasa tuh. Tapi kalau meliuk-liuk kayak gitu kan bahaya juga. Oke lah, aku nggak biasa lah. Terus kemudian dia bungee jump. Iya. Saya rasa kamu juga pasti. Iya, suka. Iya kan, nonton begitu. Wah gendeng. Terakhir dia free fall gitu kan. Nah kalau kenapa dia gitu? Itu ada anunya. Aku bisa ketemu jawabannya. Tapi kalau mempelajari lingkunganmu tadi nggak ketemu jawabannya, gitu kan. Karena kalau Reni itu hidup di 25 tahun itu di pasukan khusus ya. Di Kopassus, Kopassus itu. Jadi asrama dengan asrama anak-anak dengan perumahan kita itu dekat, latihan-latihan juga dari sering lihat dia gitu. Jadi layak lah dia jadi tomboy begitu.
Tapi kalau Vina ini kan barang aneh juga kan ini kan. Tiba-tiba tuh dia suka yang kayak begitu gitu. Ya aku bener-bener nggak ada role model dan nggak ada contoh yang aku lihat sih Bang Yos. Jadi dari kecil Mungkin itu film, kamu nonton film ya? enggak juga. Enggak juga? Ya nonton film ya paling film Cina yang kayak film-film Jackie Chan gitu. lucu, ya, Itu ya. aku suka, makanya aku belajar Wing Chun, aku belajar pedang, aku belajar tongkat, toya. Aku belajar karena aku suka aja. Jadi kalau misalnya buka mobilku tuh di belakang Bang Yos itu isinya ada pedang, ada ini segala macam. Jadi kalau misalnya masuk mall, Mbak permisi ini apa ya? Samurai. Tapi itu properti kok Mas, ngomongnya gitu terus. Karena emang di situ tuh isinya tempat mainanku semua. Mana ini? Saya rasa ya, ini cowok-cowok yang dengerin ini ngapain deket-deket sama dia lah daripada cari cilaka. Justru bagus, jadi aku itu memfilter dengan secara tidak langsung laki-laki yang mentalnya kayak Yupi. Jadi yang kuat-kuat aja, yang strong-strong aja gitu yang deketin aku gitu. Bagus kan? Jadi ayah bundaku tuh santai, mau aku kemana kek dia udah percaya udah. Saya rasa dulu ya, mungkin mamahnya itu amat yakin kalau yang akan lahir ini putra cowok. Iya gitu benar-benar, kan. benar Bang Yos. Iya sama dengan Reni persis. Karena gini ya, saya 8 saudara ini ceritanya ya. Aku yang terakhir nih nikah. Kakak saya, adik saya yang sudah nikah duluan itu semua itu komposisinya perempuannya yang satu. Oke. Cowoknya satu. Sama. 5 satu. 3 nomornya beruntun. Begitu aku nikah punya anak perempuan satu, yang kedua pasti cowok gitu kan. Nah karena gitu adik anakku waktu mau adiknya mau lahir ini kan ikut juga rumah sakit ngantor karena pagi-pagi sopir belum datang aku nganter ke rumah sakit kan. Udah gitu, papa aku minta nanti adikku yang cowok ya laki-laki gitu lah kayak gitu. Udah pasti gitu kan. Nah begitu kita suruh nunggu tempat bayi-bayi dikumpulkan ya, terus gitu kan susternya datang nih, bapak pasti senang banget, laki apa perempuan? Bapak pasti laki apa perempuan? Perempuan. Sini. Tunggu. Tertukar, pasti dicek lagi. Wah, dicek lagi tertukar, gitu kan. Nah, Yasinya ini kan sudah, aduh bapak kok kok cewek gitu kan. Ini tertukar bagaimana yang melahirkan pagi ini hanya ibu bapak. Gitu. Yang melahirkan hari itu hanya ibu, ya Allah. Jadi aku itu membayangin papamu Iya benar, nah jadi benar banget persis. Jadi keluarga bunda itu ada 5 orang. Bunda satu-satunya perempuan, yang lainnya laki. Habis itu dari keluarga ayah ada 7. Terakhir perempuan, semuanya 6-nya laki. Jadi waktu pas aku cucu pertama ini lahir, mikirnya laki gitu. Karena kan memang gennya ya banyak kan laki gitu. Dan dulu tuh nggak ada USG, nggak ada. Jadi belum tahu nih dan bunda itu tuh manjat-manjat ini juga sih, manjat-manjat apa? Jadi kan rumah tuh lagi direnov, pintu depan itu kekunci gitulah sama tukangnya. Jadi bunda buka pintu, buka pagar, terus buka jendela, manjat jendela kayak gitu. Tuh lagi hamil aku. Jadi kayak nggak ada berpikiran itu anak itu cewek gitu karena kelakuannya nih kayak begini nih gitu kayak laki gitu. Nah pas lahir cewek, bingung. Udah gitu waktu pas bunda aku lahir, bunda aku hamil, ayah aku tuh suka baca surat Yusuf karena biar anaknya ganteng. Gitu. Serius karena nggak berpikirnya tuh anak perempuan gitu. Jadi waktu pas lahir lah perempuan. Kamu ganteng? Ganteng dong. Wah bapak belum tahu aja aku pakai rambutnya bondol. Ganteng banget pak. Makanya aku disuruh masuk Jorobet Power sama ayah sama bundaku biar aku bisa jalan yang bener, ngomong yang bener. Dimasukin sekolah kepribadian Bang Yos. Saking sampai takutnya, gitu? Iya takutnya anak gua ntar belok nih. Sumpah pak. Ya pastilah. Sumpah jadi aku disuruh caranya gimana ngomong sama orang jalan, masuk-masuk putri-putrian, mis-misan deh lu masuk deh gitu. Emang gak bakat, gak bisa aku. Oke Vina gini ya, lu udah lakonin semua yang bangsa berandal-berandalan, hantem yang kayak gitu, motor-motoran. Terus apa lagi gitu loh. Dan kamu sudah mencoba dari presenter ya. Dari kehidupan yang mesti kamu dirias cantik, terus punya senyum. Udah. Gitu. Sudah. Bisa kamu? Bisa. Nah, itu ceritanya kayak Pak Yos dulu.
jadi gubernur, jadi pasukan khusus kayak gitu, jadi gubernur biasa marah tempeleng terus suruh cengengesan. Nah, iya. Itu juga 1 tahun aku perlu waktu itu. Bener. Wah, aku Belum juga bisa. setahun sih, lama aku untuk merubah Kamu juga kepribadian iya. itu, iya lama. Nah sekarang sudah semuanya kan harus ada endingnya. Kamu mau mengakhiri ini Belum apa ending, lanjut? belum. Wah, memang dasar. Belum Bang Yos, masih 33 tahun, masih panjang. Miselioh aja ya pemirsa Jadi ya. apa target apa sekarang? Miselioh Belum aja Pak, itu yang temannya Jackie Chan zaman dulu itu dapat award umur 60 tahun Pak. Aku masih 33 tahun, masih bisa lah. Ya kan, tepuk tangan dulu dong. Amin, amin. Gitu apa Pak. targetnya? Targetnya aku harus juara Khusus dunia ya? dulu. Juara dunia. Juara dunia dulu itu aku niatin banget Bang Yos. Juara dunia di Jiu-Jitsu, sama satu lagi aku main film di luar. Kapan ini yang kan datang juara dunia? Tahun kapan? depan. Cuman Di mana? tahun ini aku udah masuk tanding banyak banget Di mana itu? di Vegas, di Amerika. Selalu di situ, di convention centernya. Selalu di Nggak sana, pernah ya. berubah, iya di situ terus. Gitu. Jadi aku keinginanku itu pertama, dan yang kedua aku pemain film di luar. Udah itu aja sih. Aku pengen kayak Miselio gitu Ini loh. ya. Kan nggak apa-apa dong, ya kan? 60 tahun tapi masih bisa bagus gitu kan? Wing Chun-nya, Tapi silatnya masih nggak bagus. apa, juara dunia dan kamu nanti kan akan kalau tercapai ya, insya Allah ya aku juga Pasti, berdoa pasti, semua. pasti. Ya pasti oke. Manifesting, Bagaimana? manifesting. Lo tau nggak, Vina, kebanggaannya apa? Lagu kebangsaan Indonesia dan merah putih dinaikkan, itulah pada saat Iya, membayanginya betul. itu. Benar. Itu saingannya hanya kunjungan presiden ke negara orang lain. Iya, aku aja waktu pas menang yang dapat medal itu, aku lawan Malaysia itu udah diteriakin satu stadion tuh rasanya udah yang kayak Kalau gimana banget Indonesia tuh. ketemu Malaysia olahraga apapun pasti Iya bener, oh pas aku menang, untung aku menang. Kalau aku dilemparin kali. Gebukin lo kalau kalah. Bonyok lo kalau kalah. Banyak aku. Gitu. Makanya aku setinggi langit ya, benar setinggi-tingginya Bang Yos. Ini ayahku aja nggak tahu, tiba-tiba aku udah ini, tiba-tiba aku udah itu. Jadi apa ya, ayahku tuh bilang ya udahlah kamu, terserah kamu deh mau kayak gimana, tapi kamu tahu kapan waktunya berhenti. Ya udah ntar berhenti kalau udah kesampean ya, aku bilang kayak gitu. Udah pengen punya cucu katanya. Ntar aku kasih kucing banyak tuh, 56 biji. 56 kucing di rumah. Tanya ke Acong. Sumpah kan aku kasih lihat videonya. Jadi aku ini ada kucing tengah jalan, aku ambilin, aku selamatin, terus aku steril, aku lepas lagi. Penonton ya, kalau diperhatikan ya, tamu saya ini dari cara ngomong, nggak pernah diem kur-kur aja. Jadi dia ini Pak, adalah... nanti aku izin Pak, aku mau ngerol sama ajudan Bapak lagi nanti. Dia sudah lari Di situ, tunggang Pak, langgang. iya. Udah terbirit-birit dari itu. Kamu ini kan orang yang anti mager ya. Coba lu kasih tahu anak-anak muda itu, jadilah yang apa ya namanya, yang aktif lah. Apa saja itu yang kira-kira bermanfaat. Benar, anak zaman sekarang nih, aku bukan so tua ya, tapi benar sih Pak, anak zaman sekarang itu apa-apa tuh ribet gitu Pak, kayak mentalnya itu apa ya? Sudahlah, Iya, gitu. tapi benar. Ngapain capek-capek? Tapi benar, ngapain capek-capek? Aku butuh ini Kak, kesehatan mentalku tuh nomor 1. Betul, memang betul gitu. Tapi ada bagusnya, jangan diikutin. Jadi kalau misalnya kita lagi, kalau aku nih Pak, waktu pada saat itu, lu mau menyerah nggak? Lu mau nyerah nggak? Ya udah lu mau nyerah aja, udah nyerah aja dulu, kayak udah nggak bisa nih, nggak bisa, gue harus bisa. Jadi aku tuh apa ya, ngelawan itu. Jadi aku keluar dari zona nyaman. Dulu tuh aku takut ketinggian, Bang Yos. Sampai akhirnya aku ikut presenter dan 3,5 tahun aku keluar itu aku jadi presenter adventure. Terus aku keluar dari zona nyaman dan aku ikut bungee jump, aku ikut parasailing, semuanya itu aku ikutin supaya aku nggak takut. Jadi jangan sampai dulu takut ketinggian ya? Dulu takut. Jadi jangan sampai aku apa ya, kayak itu menjadi penghambatku untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi gitu. Jadi jangan diikutin jadi sebenarnya apapun yang ada di dalam badan kita ini itu tuh dari kepala kita, dari otak kita. Bang Yos tahu nggak? Aku itu sakit, saking aku takutnya. Badanku patah ketahuan sama ayahku, 2 minggu lagi ayahku pulang, jadi aku harus sembuh. Aku bilang ke dokter, dok gimana caranya dok saya harus sembuh? Nggak bisa, ini mah 2 bulan kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa dok, saya harus bisa. Akhirnya saya nggak ke dokter, saya ke Cimande. Kenapa? Karena di Cimande itu memang mungkin dia nggak bisa sebagus dokter ya, tapi bapak yang ngobatin saya ya. ngomongnya gini, ini sih nggak apa-apa, besok juga sembuh. Aku butuh omongan itu Bang Yos, yang masuk ke alam bawah sadarku dan aku berpikir, oh ini nggak apa-apa, ini sembuh. 2 minggu sembuh, Bang Yos kakiku ini baru patah.
Jarinya sumpah demi Allah Rasulullah injak bumi 3 kali patah, fotonya ada, videonya ada, patah kebelah 2. Robek jari aku nih, Ya ujung karena jari. apa ini coba kita? Jujitsu. Robek begini dan aku mau tanding 2 minggu lagi di Thailand. Aku bilang sama dokter, "Dok, sini saya mau sembuh." Nggak bisa, ini harus istirahat Ya paling pasti enggak gitu. dokter ngomongnya Ya udah gitu. aku ke orang pintar. Cimande itu. Ya, ada peganganku lah gitu kan. Di situ dia jahit sendiri. Wah, saya nangis-nangis karena kan itu jatuhnya kan jahit ya. Bang Yos ya, dijahit terus dibebet itu segala macam. Ah, ini gampang mah, ini asal kamu nggak makan yang ada potasiumnya, yang ada kaliumnya, dia bilang gitu. Ya udah, nggak usah ngapa-ngapain dulu ya seminggu, tapi minggu depan kamu datang lagi. Sembuh, akhirnya aku bisa. Aku dapat silver juga. Maksudnya gini, berarti apapun yang ada di badan kita, kalau misalnya kita yakini akan sembuh cepat, itu akan sembuh cepat. Jadi penyakit semuanya itu tergantung kita. Kalau misalnya kita yakin kita bisa, saya yakin saya bisa juara dunia, saya yakin saya bisa jadi gubernur, saya yakin saya bisa jadi presiden, bisa. Benar. Ini. Gitu. Jadi orang yang penuh optimis. Optimis, positif terus aja. Terus orang-orang tuh pada bilang gini, ah Vina itu poser, ah Vina itu cantik doang, ah Vina itu ini. Wah saya dibully Pak dulu. Bener-bener yang kayak ngapain sih kayak ginian, ini nggak jago juga, ini cuman ini doang, konten-konten doang. Aku buktiin aku bisa sampai ke luar negeri, lu nggak pernah tanding sama sekali gitu. Jadi kayak itu jadiin motivasi supaya kita jadi lebih baik lagi, bukan malah kita down gitu. Jadi aku itu ngebuat orang-orang itu, aku pengen ngebuktiin kalau yang mereka omongin semuanya salah. Nah itu, aku mau ngajarin teman-teman di rumah tuh kayak gitu juga. Aku mempunyai cerita yang bersama ya. Jadi di saat itu saya latihan free fall ya, terjun bebas ya, dan satu penerjunan saya itu stall namanya gitu. Jadi pada saat mau mendarat itu dapat hampa udara gitu. Oke. Jadi pada saat payung kita tarik itu kita lepas itu enggak ngisi. Jadi kita kempes ya kayak karung aja black gitu kan. Udah kena di sini aku. Kena. Nah itu tadi aku kan ke Cimande juga. Oh ya. Gitu kan. Cimande juga kan. Wah, cocok ini. Mungkin aku adalah anak bapak yang banget kan. Terus bangun pagi nih, gua nih kan gini, kok bisa lagi ya kemarin kayak gitu sakitnya gitu kan. Tak gini, pas truknya lewat kan, yang mau latihan terjun lagi, gua ikut kan. Loncat lagi. Nah, gitu. itu bener. Tapi memang ada masalah saat aku mau narik payung ini nggak bisa. Di situ terjadi keajaiban. Itu anak buah kita itu seorang sorsan ya. Dia meluncur dekat saya dan dia cabut payung saya. Gitu. Jebol gitu kan. Aku, loh malaikat dari mana ya? Ini karena nggak bisa saya tekuk begini kan. Tapi buka, kaget tahu aku nggak pakai otomatis kok bisa buka sendiri kan gitu kan. Setelah turun gitu dia bawa handle-nya gitu. Apa komandan? Mohon maaf tadi saya cabut. Kamu menyelamatkan nyawa saya, bukan nggak usah minta maaf lagi. Jadi itulah ya kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Dan ini laki-laki, itu bedanya. Ini cewek, itu saja yang kan. Kalau ini bukan barang aneh, ini barang aneh. Itu kan. Sama aja Bang Yos, perempuan, laki-laki. Enggak, tapi harus ada endingnya gitu. Iya, kan. nanti endingnya nanti. Ya. Nanti itu kapan? Ya nanti pas udah kesampean, pasti aku berhenti. Kalau misalnya aku sudah kesampaian semuanya, nanti aku akan bikin anakku jadi gitu. Kan kalau misalnya aku sekarang aku dulu. Udah dijodohin, udah ini segala macam sama ayahku, udahlah kamu kawin aja. Nggak mau gimana sih? Paksa-paksa. Ikutin hati lah. Iya, ikutin hati lah gitu, ya kan? Tiga masih oke. Tiga masih oke gitu. Kamu ngaku umur 23 sekarang juga orang percaya. Nah juga. iya kan, orang nggak ada yang tahu. Iya. Benar, saya masih jadi SMA juga masih cocok. Lo ngomong-ngomong suka baca nggak? Suka. Nah, gua kasih buku sekarang. Wah, oh my god. Jadi ini adalah biografi ya. Ini saya lahir sampai saya jadi panglima. Ini gubernur, coba temanya kamu baca ini. Gubernur DKI Jakarta di masa sulit era 5 presiden. Oh. Jadi presidennya gubernur satu, presidennya ganti sampai 5 kali. Iya. Wah. Oke. Ini sudah saya untuk kamu, khusus untuk kamu ini sudah. Wah, ada namaku.
Terima Ini kasih Bang Yos, Kamu terima pegang yang kasih. pakai baret merah, aku yang Oh pakai iya, foto. ini cocok nih. Sip. Terima kasih Bang Yos. Baca lo ya. Iya siap-siap aku baca. Ah Iya. ini mah sejam selesai. Kamu kan Selesai. anak tomboy kan. Nah, ini ada hadiah lagi nih. Tapi kalau nggak lu pakai, gua ambil lagi loh. Ini. Enggak, aku pakai sekarang, aku pakai sekarang. Iya sih. Sekarang aku pakai bener. Gila lu. Ini loh. Nah, ini kan. Wah. Keren kan? Keren. Sip. Ini museumnya itu temanya ini jiwa ragaku untuk negeriku. Bener. Gitu. Yuk berdiri. Sip. Wah. Coba kayak apa ini kalau nggak pakai. Ya, aku pakai ya. Aku pakai ya. Ganteng ini yang ganteng kan. Aku pakai Ya, Bang Yos. pakai, coba. Bentar. Allahu Akbar. Kedatangan kamu ini kayak kedatangan satu kompi. Wih, keren dong kan pakai itu. Cilakap lagi. Pas Iya, lagi kan. baju sakti. Tapi lewat lampu merah boleh dong? Jangan. Lampu merah. Oh iya, siap. Iya sih. Sebenarnya itu ya dengan kayak gini gayanya, mukanya itu nggak cocok gitu loh. Nggak cocok. Kamu itu mesti feminin banget iya. loh anunya itu. Aduh, itu Telat sih ya, nggak Pak? feminin, itu sih panci. Bener Pak, aku kalau Aduh. misalnya rambut panjang bukan perempuan berambut panjang, tapi perempuan berambut gondrong. Oke, Vina, terima kasih sudah datang ya. Kayaknya baru ini loh bintang tamu yang bikin berantakan tuh. Untung setnya nggak roboh nih tadi. Waduh. Hampir, bener sumpah tadi waktu pas mau di Ya close guard, aku udah ya ampun. Allah belakangnya udah goyang. Tapi nggak apa-apa ya, saya senang lihat ada perempuan cantik yang lain daripada yang lain. Dia nggak feminin, tapi tomboy gitu ya. Laki. Ya, sehat terus, sukses, mimpinya jadi juara dunia harus terlaksana. Amin. Bendera merah putih dikibarkan, lagu kebangsaan dikumandangkan, karena Vina juara dunia. Amin ya Allah, amin ya Ya, Allah. saya titip salam Siap. untuk mama, papa Siap. ya, dan pesan saya juga gitu kan. Aku juga merasa punya anak seperti itu. Papamu siapa namanya? Pak Philip. Pak Kan Philip. Philip, iya. Pak Philip, sudah saatnya Vina kalau sudah juara dunia suruh berhenti janji loh ini. Janji. Promise ya? Iya, promise. Juaranya selesai. Tenang aja, Pak. Tenang. Ya. Terima kasih juga untuk penonton Benang Merah Bang Yos. Sampai bertemu di episode berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Heboh banget ya.